أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد صدق الله العظيم. Pada hari itu mereka semuanya dibangkitkan Allah, lalu diberitakannya kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Allah menghitungnya semua amal perbuatan itu, meskipun mereka telah melupakannya, dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Surat Al-Mujadilah, surat ke-58, ayat 6. Marilah kita untuk mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala perbuatan yang keji dan mungkar. Marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita didekatkan dengan segala perbuatan yang baik, termasuk perbuatan yang buruk bagi laki-laki yang disebut laki-laki dayus, ialah seorang suami yang membiarkan istrinya bebas pergi, bebas bergaul, dan tidak memiliki rasa cemburu. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dalik. Marilah kita berlindung kepada Allah agar diri kita, keluarga besar kita, dan umat Islam dihindarkan dari segala perbuatan yang fujur, perbuatan yang kufur, dolim, fasik, munafik, musyrik, perbuatan rofas, perbuatan fusuk, perbuatan jidal. Itu adalah perbuatan-perbuatan yang disenangi oleh iblis dan setan dari golongan jin dan manusia. Lihat nanti di surat Al-Mujadilah ayatnya ayat 14 sampai ayat 20. Dan solusinya marilah kita ikuti Al-Mujadilah ayat 11, 21 dan 22. Inna minal ghairati ma yuhibbullahu wa minha ma yubghidullahu wa inna minal khuyala'i ma yuhibbullahu
wa minha ma yubghidullahu fa ammal ghairatu allati yuhibbuha Allahu fal ghairatu fir ribati fa ammal ghairatu allati yubghiduha Allahu fal ghairatu allati fi ghairir ribati wa ammal khuyala'u allati yuhibbuha Allahu fakhtiyalur rajuli fil qitali wa ikhtiyaluhu inda sadaqati wa ammal khuyala'u allati yubghidullahu fakhtiyalur rajuli fil bagyi wal fakhri. Hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, An-Nasai dan Ibnu Majah. Sesungguhnya sebagian daripada gairah atau cemburu ada yang dicintai Allah dan ada pula yang dibenci. Begitu pula sombong, ada yang dicintai Allah dan ada yang dibenci. Cemburu yang dicintai Allah adalah cemburu di dalam riba atau dalam hal yang diragukan. Adapun cemburu yang dibenci Allah adalah cemburu di dalam perkara yang tidak diragukan. Sombong yang dicintai Allah adalah sombongnya seseorang di dalam berperang membela agama Allah. Sedangkan sombong yang dibenci Allah adalah sombongnya seseorang di dalam berbuat sesuatu yang melampaui batas-batas agama dan kesombongan selain sombong tersebut di atas. Innallaha la yaqbalu yaumal qiyamati minas saquri sarfan wala adlan. Qila wa mas-saquru ya Rasulullah? Qala alladhi yudkhilu ala ahlihi rijalu. Hadis riwayat Imam Bukhari. Sesungguhnya Allah tidak akan menerima sedekah dan keadilan dari sakur di hari kiamat. Nabi ditanya, siapakah sakur itu? Wahai Rasulullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim alaih. Beliau menjawab, suami yang membiarkan istrinya digauli oleh laki-laki lain. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dalik. Silahkan dibaca surat 24 ayatnya ayat 30 dan 31. Mari kita menjadi suami istri yang bisa menundukkan pandangan kita, karena iblis selalu menggoda kita lewat pandangan kita,
lewat pendengaran kita, sehingga kita diajak agar mencintai hal-hal yang diharamkan oleh Allah, dan kita diajak untuk membenci hal-hal yang dihalalkan oleh Allah. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa bertafaqquh fiddin, senantiasa berhaqqa tilawatih, berhaqqa tuqatih, dan berhaqqa jihadih, sehingga kita akan tahu mana jalan yang benar dan mana jalan yang salah, mana jalan yang diridhoi oleh Allah dan mana jalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka yang hatinya sehat akan bisa menerima hidayah Allah itu. Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 5. Mereka orang-orang yang dapat menerima hidayah Allah itu, baik untuk dirinya, keluarga besarnya, dan seluruh umat Islam ini. Mereka adalah pahlawan yang harus kita hormati mereka, baik dari para sahabat-sahabat Nabi yang mulia dan juga para tabi'in yang mulia, para habaib, para kiai, para ustadz dan ustadzah, dan seluruh kaum muslimin, muslimat. Mereka adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidupnya mulia dan wafatnya adalah syahid husnul khotimah. Bisa dilihat di surat Ali Imran ayat 102 sampai ayat 200 dan surat Al-Fajr ayat 27 sampai ayat 30. Namun umat yang hatinya mati, mereka selalu menentang Allah, menentang Islam, menentang Rasul, bahkan menentang para pemimpin-pemimpin yang mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar. Ini tentunya mentalitas dari para penjajah yang hadir di bumi kita. Sejarah mencatat 350 tahun kita dijajah oleh orang-orang yang hatinya mati ini, yang tidak punya peri kemanusiaan dan peri keadilan. Mereka berbuat sadis. Oleh karena itu, marilah kita sebagai bangsa yang merdeka, marilah kita bangkit, berdiri, maju mulia menuju Indonesia yang lebih jaya lagi. Inilah nikmat-nikmat dari Allah berupa kemerdekaan yang diberikan Allah kepada kita sebagai upaya seluruh bangsa Indonesia untuk senantiasa berusaha, berdoa, dan memohon bimbingan kepada Allah dan bertawakal, sehingga jerih payah perjuangan mereka Allah berikan kemerdekaan kepada kita. Mudah-mudahan kurikulum merdeka dapat mengingatkan kita pada sejarah kemerdekaan Republik Indonesia
yang kita cintai ini, yang kemarin kita peringati dan masih kita berada di bulan Agustus ini, marilah kita ingat surat 78, namanya surat An-Naba, jumlah ayatnya ada 40 ayat. Hati-hati, An-Naba surat 78 ayat 21 sampai 30 adalah para penghuni neraka yang mereka waktu hidup di dunia suka melampaui batas, tidak mau berbuat yang pantas. Akhirnya mereka tercatat sebagai para pembangkang yang ada di dunia ini. Lihat pula nanti di surat Az-Zumar ayat 71 sampai 72. Oleh karena itu, marilah kita ikuti surat 78, namanya An-Naba ayat 31 sampai ayat 40. Mari kita ikuti orang-orang yang senantiasa mengajak beriman takwa dengan kokoh, dengan senantiasa berupaya untuk menyelamatkan dirinya, keluarga besarnya, dan umat ini dari siksaan api neraka. Lihat nanti di surat Az-Zumar ayat 73 sampai 75. Dan mari kita ikuti surat An-Naba surat ke-78 ayat 31 sampai 40. Kita baca, kita amalkan dalam kehidupan nyata ini. Mudah-mudahan Allah meridhoi langkah-langkah kita. Amin ya Rabbal Alamin. Gerakan revolusi mental termasuk ke dalam agenda pembangunan nasional yang dicanangkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Di dalam gerakan tersebut, salah satunya adalah revolusi mental untuk memperkuat ketahanan, kualitas, dan peran keluarga serta masyarakat. Jadi, marilah kita, diri kita, keluarga besar kita, dan bangsa ini untuk berakhlak yang mulia. Oleh karena itu, lihat nanti di Al-Qos, apakah Al-Qos itu? Al-Qos adalah Al-Qalam, sekawan, yaitu surat Al-Qalam ayat 4. Allah berfirman, dan engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Inilah yang harus kita ingat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, dengan para sahabat-sahabatnya, dengan seluruh para pengikut setianya. Kehadiran mereka adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia agar memiliki peradaban dan akhlak yang mulia. Apabila kita berakhlak yang mulia,
maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan ilmu yang nafi' kepada kita. Seluruh ilmu yang kita pelajari, seluruh ilmu yang kita dalami akan menjadi ilmu yang berguna. Semakin tambahnya ilmu dan wawasan kita akan menjadikan kita semakin baik dan semakin baik. Islam kita akan semakin sempurna dan ciri-cirinya adalah kita benci kepada segala ucapan yang buruk dan perilaku yang buruk. Kita benci dan kita hijrah kepada ucapan dan perilaku yang islami. Iman kita akan kokoh dengan Allah berikan kekuatan kita bersahabat dengan sahabat-sahabat yang baik, sehingga kita semakin kokoh persaudaraan kita, pertemanan kita dalam rangka untuk mempersatukan seluruh para pemuda dan para pemudi yang ada di jagat raya ini. Karena apabila para pemuda dan pemudi kita adalah pribadi-pribadi yang berakhlak mulia, maka akan jayalah bangsa Indonesia ini. Karena semua yang akan melanjutkan perjuangan bangsa ini ada di tangan para pemuda dan pemudinya. Mudah-mudahan seluruh siswa-siswi kita, anak-anak cucu kita, dan kita sebagai guru, mudah-mudahan menjadi guru-guru yang robbani, guru-guru yang merdeka, sebagaimana Allah firmankan di surat Ali Imran ayatnya 79. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan kepada kita, zahir dan batin, sehingga kita mampu untuk membangun jiwanya, membangun badannya, untuk selalu melaju menuju Indonesia maju yang bermartabat, akhlakul karimah, dan mudah-mudahan Allah memberikan prestasi tinggi, selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah yang maha rahman, ya Allah yang maha rahim, berikanlah kepada kami seluruh kaum muslimin, kaum muslimat, kejayaan selamat dunia akhirat, dan berikan kepada kami panjang umur, bil barokah wa bi taatillah, sihah wal afiyah. Wafatkan kelak kami dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Dan doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum mukminin mukminat yang sudah wafat, ayah kami, guru-guru kami, siswa-siswi kami, dan seluruh sahabat-sahabat guru di Lembaga Pendidikan Al-Falah Surabaya, di Islamic Center Surabaya, dan di bumi ini, para presiden kami, para menteri kami, dan seluruh pahlawan kami, dan seluruh warga bumi ini, para pecinta Al-Quran yang sudah wafat dalam keadaan beriman. Doa kami, Allahumma anzilir rahmah wal magfirah wal ni'mah wal jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.